Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini mari kita membahas tentang ilmu yakin. Al-ilm al-yakin. Saat kita memahami kalimat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu identik dengan pengungkapan cahaya hakikat dalam keadaan ketersembunyian umat manusia dengan bukti ekstase dan kegembiraan, dan bukan dengan bimbingan akal dan berita. Jadi saat kita yakin pada Allah, kita harus menomorsatukan keyakinan kita. Jangan menomorsatukan akal kita. Mereka menyebut cahaya ini sebagai dibalik hijab, yakni cara keimanan dan melalui hijab, yakni cahaya keyakinan. Sesungguhnya tak lebih dari seberkas cahaya, cahaya keimanan yang ada ketika menjadi agen dalam hati. Tanpa hijab manusia, ia adalah cahaya keyakinan selama masih ada sisa wujud. Awan berupa sifat-sifat kemanusiaan beranjak naik keluar dari jiwa manusia dan menutupi matahari hakikat kebenaran. Kadang-kadang ia tersebar dan melalui al-wajh, hati dari cahaya memperoleh zawak sebagai orang yang kedinginan dan disinari cahaya matahari dari kecemerlangan dan kehangatannya, serta memperoleh kegembiraan. Pandanglah matahari sebagai kebenaran dari segala kebenaran. Cahayanya bagaikan cahaya hakikat yang memancar dari luar hijab cahaya keselamatan, yang terwujud melalui hijab cahaya keyakinan. Dan orang yang di kedinginan, laksana orang yang terhijab oleh sifat-sifat manusia, oleh sifat-sifat kemanusiaan, di bawah sorotan cahaya keimanan. Kemudian cahaya keimanan menjadi kuat. Cahaya keyakinan kadang-kadang bersinar terang, sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah. Keyakinan mempunyai 3 tingkatan. Jadi seseorang tidak akan meragukan keberadaan matahari karena yang pertama adalah beroleh petunjuk dari kecemerlangan cahaya matahari dan merasakan kehangatannya, dan inilah yang disebut al-ilm al-yakin atau ilmu keyakinan. Yang kedua adalah melihat wujud matahari, dan inilah yang disebut ain al-yakin. Yang ketiga adalah
memancarkan cahaya mata dalam cahaya matahari. Dan inilah yang disebut hak al-yakin. Kemudian dalam al-ilm yakin, ia diketahui, dibuktikan, dan tampak jelas. Dalam ain yakin, ia mewujudkan dan bisa disaksikan. Dalam hak al-yakin muncul dua cara sebagai akibat dari yang menyaksikan dan yang disaksikan, serta yang melihat dan yang dilihat. Dengan demikian penglihatan menjadi mata dan mata menjadi penglihatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita memahami konsep ini, maka kita akan menjadi hambanya Allah yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Iqra ya Muhammad," baca ya Muhammad, maka di dalam benak Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, aku tidak bisa membaca." Maka dengan keyakinan Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau diperintahkan oleh Allah bukan membaca dengan seperti orang membaca, menulis, tapi Allah memerintahkan membaca dengan keyakinan agar cahaya Allah menerangi alam raya. Dengan Quran, dengan semua apa yang menjadi perkataanmu, perbuatanmu, ketetapanmu yang merupakan sunnahmu, itu yang akan menjadikan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah yakin dengan ketauhidannya, maka Allah memerintahkan, Allah mengirimkan seorang yang menjadi tameng, yaitu istrinya yang bernama Khadijah. Maka kita sebagai umat muslim, mari kita menduakan akal dan menomorsatukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita nomor 2. Nomor 1 adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sudah memahami, maka kita akan dibimbing oleh Allah. Saat dalam sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu mengontrol diri kita agar kita yakin pada Allah. Selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini wa ala ta'ati, agar Allah selalu menjaga keyakinan kita, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Dan kita diijabai menjadi hambanya Allah, walinya Allah, yang selalu dan selalu
wala khaufun alaihim wala hum yahyanun. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.